Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang fikih muamalah kontemporer. Fikih muamalah kontemporer adalah aturan-aturan Allah yang harus ditaati yang mengatur hubungan manusia dalam hal yang berkaitan dengan harta benda dan bentuk transaksi modern, termasuk transaksi jual beli online atau investasi online, pinjaman online dan lain-lain sebagainya. Dalam kajian ilmu fikih muamalah dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, siasa yang membahas tentang tahta. Yang kedua, muamalah maliyah yang membahas tentang hak bisnis. Yang ketiga, munakahat yang membahas tentang perkawinan. Yang keempat, murafaat yang membahas tentang acara. Yang kelima, jinayah yang membahas tentang pidana. Dan yang terakhir, muwaris yang membahas tentang hak waris. Objek fikih muamalah. Yang pertama ada harta, yang kedua teori akad, kemudian konsep hak atau kepemilikan. Dari teori akad terbentuk menjadi bentuknya akad, yang kemudian dibagi menjadi dua, yaitu tabarru dan muawadah atau tijaroh. Akad muawadah atau tijaroh dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama yang memberikan keuntungan pasti seperti jual beli, ijaroh atau ju'alah. Yang kedua tidak memberikan keuntungan pasti seperti kerjasama dalam perdagangan dan kerjasama atas lahan. Kemudian akad tabarruk dibagi menjadi tiga. Yang pertama pelayanan jasa, yang kedua peminjaman uang, dan yang ketiga memberikan harta. Selanjutnya tentang pandangan Islam terhadap muamalah. Yang pertama, Islam tidak menciptakan muamalah baru dalam masyarakat. Yang kedua, Islam datang dengan kaidah umum, bukan aturan teknis dalam muamalah. Yang ketiga, selama transaksi tidak menyimpang dari ajaran syariat, maka hukumnya adalah boleh. Yang keempat, hukum muamalah berdasarkan atas akidah dan akhlak. Yang terakhir, berkaitan dengan maqasid syariah. Ketika ada muamalah baru yang kemudian mendatangkan maslahat, maka hukumnya boleh. 4 karakteristik fikih muamalah. Yang pertama, hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali jika ada dalil yang eksplisit melarangnya, dengan catatan tidak melanggar hukum syariat. Yang kedua, setiap muamalah pasti ada sebabnya, karena hukum muamalah dibentuk atas dasar illat dan maslahat. Yang ketiga, hukum muamalah sebagian besar bersandar pada urf dan adat. Yang keempat, hukum muamalah memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi. Selanjutnya mengenai ruang lingkup fikih muamalah kontemporer. Yang pertama, persoalan transaksi bisnis kontemporer yang belum dikenal di zaman klasik. Yang kedua, transaksi bisnis yang berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi, dan tradisi atau kebiasaan. Yang ketiga, transaksi bisnis kontemporer yang menggunakan nama baru, meskipun substansinya seperti yang ada pada zaman klasik. Yang terakhir, transaksi bisnis modern yang menggunakan atau menggabungkan beberapa akad. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.